Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian. Saya ucapkan selamat datang kembali untuk kalian yang sudah subscribe channel ini dan untuk yang belum subscribe semoga kalian puas dan senang dengan alur cerita film persembahan saya. Kali ini saya akan merangkum film berjudul Scary Stories to Tell in the Dark, film adaptasi dari novel yang cukup terkenal dengan judul yang sama. Film ini mengisahkan tentang sekumpulan remaja yang sedang merayakan festival Halloween di rumah tua terbengkalai milik keluarga kaya raya namun kejam. Dan kini mereka harus menerima kutukan karena telah lancang bermain di rumahnya. Bagaimana kisahnya? Simak alur film yang satu ini. Film berlatar tahun 1968 di satu kota kecil. Kisah dimulai tepat saat malam Halloween, seorang pemuda bernama Tommy diterima sebagai tentara untuk pergi ke Vietnam. Film akan berfokus ke cerita Stella. Dia bercita-cita menjadi penulis terkenal. Stella memiliki sahabat bernama Chuck dan August. Mereka berdua mengajak Stella untuk pergi keluar merayakan malam Halloween. Tommy dan kawan-kawan merusak manusia jerami di ladang yang berpenampilan seram. Dan dipanggil dengan sebutan Harold, Chuck ingin membalas dendam kepada Tommy dengan mengambil tai di toilet dan dimasukkan ke dalam kantung kertas. August datang untuk menjemputnya. Kini mereka bertiga telah siap merayakan Halloween sekaligus membalas dendam kepada Tommy. Mereka bertiga berjalan seolah tidak ada apa-apa, dengan tujuan agar Tommy mengambil kantung permen yang isinya justru pakaian dalam wanita yang telah bau. Tidak cukup di situ saja, Chuck melempar tai di dalam kantung yang telah dibakar. Mereka tidak tahu bahwa kakak perempuan Chuck bernama Ruth sedang di dalam mobil juga. Tommy yang sangat marah mengejar mereka. Mereka pun kabur melewati hutan. Dan sampai ke teater bioskop mobil, mereka bertiga dengan spontan masuk ke dalam mobil pria asing bernama Ramon. Mereka kira telah berhasil kabur dari Tommy. Namun tidak, Tommy mengetahui keberadaan mereka. Ramon yang diancam Tommy tidak takut dan justru menghina Tommy yang berbau kotoran. Tommy mencoba memprovokasi Stella dengan mengucapkan, "Stella, jangan kabur seperti yang dilakukan ibumu." Lalu, karena Tommy dan kawan-kawan menghalangi layar teater, mereka diusir oleh penonton di belakangnya. Stella yang tidak enak hati kini teringat akan ibunya lagi. Chuck memberitahu bahwa ibu Stella kabur setelah melahirkannya, dan warga sekitar selalu membicarakan keburukannya. Lanjut, Stella mengajak Ramon dan kawannya ke rumah kosong yang terkenal angker. Sesampainya mereka di sana, Ramon membuka pintu rumah yang dikunci rapat. Rumah itu dulunya milik keluarga Bellow. Dalam keluarga tersebut terdapat anak yang bernama Sarah. Sarah selalu dikurung dalam ruangan karena memiliki kebiasaan buruk yang aneh. Dahulu anak-anak selalu mengunjungi Sarah dengan harapan Sarah menceritakan kisah menyeramkan, karena dia suka melakukannya. Namun sepulangnya anak-anak dari sana, mereka semua mati. Sarah dituduh yang meracuni mereka, dan saat warga hendak menghampiri Sarah, dia meninggal gantung diri. Ramon dan Stella tidak percaya menemukan pintu rahasia, yang menuju basemen dan mengarahkan ke ruangan Sarah. Di sisi lain Chuck dan August terpisah. Chuck masuk ke lemari dengan harapan mengagetkan August, namun yang terjadi Chuck sangat ketakutan dan mengajak pulang, namun Stella mengajaknya ke kamar angker Sarah. Di sana Stella mengambil buku cerita milik Sarah yang mitosnya ditulis menggunakan darah anak-anak. Lanjut, Tommy datang dan mengunci mereka dari luar, bahkan Ruth juga dikunci di dalam. Namun sebuah bayangan aneh membuka kunci dan mereka keluar dari sana. Tommy ternyata telah merusak mobil Ramon, dan dengan terpaksa Ramon menginap di basemen Stella. Setelah itu Stella membuka buku Sarah, ada banyak judul di dalam bukunya. Sampai dia membuka di halaman yang berjudul Harold. Isi ceritanya mengisahkan tentang Tommy yang membenci Harold, dan tulisan tersebut masih baru sebab masih basah. Di sisi lain Tommy yang pulang larut malam disuruh ibunya memanen telur dan menjualnya. Namun ketika dia di tengah ladang dia melewati manusia jerami yang dia panggil Harold berkali-kali, sampai akhirnya dia bertemu lagi. Namun tidak ada Harold di sana, hanya ada tiangnya saja. Lalu yang terjadi?
Pagi harinya Tommy dilaporkan hilang sejak semalam. Dan polisi mencurigai Ramon, karena semalam Tommy terlibat perselisihan dengannya di bioskop. Lanjut, Stella dan Ramon yang hendak pergi ke rumah Tommy kaget melihat ada polisi di rumahnya. Karena mereka tidak mau mendapat masalah, mereka mengecek lahan dan benar saja manusia jerami yang sebelumnya Harold. Diganti dengan Tommy lengkap dengan jaketnya, langsung saja Stella mengembalikan buku cerita Sarah ke rumah angker kembali. Dan sepulangnya dia di rumah, Ramon mendatanginya lagi. Stella yang menyiapkan makanan untuk Ramon kaget karena melihat buku Sarah kembali ke rumah Stella lagi, dan tiba-tiba bukunya menulis sendiri yang isinya tentang August. Sontak Stella langsung memperingatkan segala isi cerita tersebut ke August. Dia awalnya tidak percaya namun terkejut saat memakan jari jempol kaki manusia. August kini percaya dan ketakutan. Stella mencoba pergi ke rumahnya, lalu tiba-tiba Stella terlambat menemui August dan kaget melihat bekas cengkraman yang mengarah ke tembok. Di pagi harinya, Stella mengajak Chuck dan Ruth bertemu. Stella menjelaskan apa yang terjadi kepada Tommy dan August. Mereka ketakutan. Chuck menyarankan untuk lapor polisi. Namun polisi tidak akan mempercayainya. Lalu mereka mencoba membakar buku Sarah. Namun itu tidak terbakar. Lalu mereka berusaha mencari asal-usul kisah kematian Sarah lewat media cetak. Di sana ada banyak informasi mengenai histori keluarga Bellow, dan kematian Sarah Bellow. Stella mencocokkan cerita dari surat kabar dan mencocokkan dengan buku Sarah, lalu kemudian buku tersebut menulis lagi, kini cerita tentang Ruth, kakak dari Chuck. Ruth yang akan tampil di pertunjukan melihat jerawat merah di pipinya makin membesar. Stella dan kawan-kawan segera mencari Ruth, lalu yang terjadi. Untung saja mereka sampai tepat waktu, dan nyawa Ruth berhasil diselamatkan. Lanjut, kini mereka mencari alamat Lou. Di surat kabar, Lou adalah orang terakhir yang mengenal Sarah. Mereka pun sampai di rumah Lou. Di sana mereka tidak mendapat banyak informasi. Ketika Lou memegang buku Sarah, dia berkata aneh. Lalu anak Lou mengusir mereka, dan memberitahu bahwa Sarah mati di rumah sakit. Lekas mereka pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana mereka inginkan catatan pasien lama, dan suster memberitahu bahwa catatan tersebut berada di Red Room. Sontak Chuck ketakutan karena dia sering bermimpi didatangi sosok wanita gendut dan menyeramkan di Red Room atau ruangan merah. Chuck yang parno takut mimpinya terwujud. Dia memilih tidak ikut Stella dan Ramon. Chuck justru pergi ke suatu tempat hingga tersesat. Hey, you know where you're going? Stop! Stella akhirnya menemukan ruangan tersebut, dan menemukan catatan Sarah Bellow. Dan juga rekaman suara percakapan Sarah saat disiksa di rumah sakit. Di rekaman tersebut membuktikan bahwa pembunuh anak-anak bukanlah Sarah, namun karena keracunan air merkuri dari pabrik kertas milik keluarga Bellow. Namun tiba-tiba rekaman berubah seakan Sarah berbicara kepada Stella, dan benar saja buku Sarah menulis lagi. Kini cerita tentang Chuck. Chuck yang dikejar petugas rumah sakit pergi tidak tahu arah hingga tersesat, sampai dia bertemu sosok monster yang ada di mimpinya. Kemanapun dia pergi monster tersebut selalu makin dekat. Lalu yang terjadi. Chuck! Where's your little friend? Di kantor polisi, Stella mengucapkan salam perpisahan kepada ayahnya, karena dia sudah pasrah akan menjadi sasaran berikutnya. Dia juga tidak memberitahu posisinya, jadi ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Stella tidak dijemput ayahnya,
dia dan Ramon dikurung di kantor polisi. Lalu buku Sarah menulis lagi, kini kisahnya tentang Ramon, lalu tiba-tiba. Kini Ramon dan Stella berpisah. Stella pergi ke rumah Sarah, Ramon yang terus-terusan dikejar oleh monster juga berakhir di rumah hantu Sarah juga. Stella yang sampai di rumah Sarah tiba-tiba dia memasuki dunia di mana Sarah masih hidup dan disiksa. Dan Ramon melihat buku Sarah tergeletak, yang berarti Stella telah hilang di dunia nyata. Stella yang berusaha kabur menyadari bahwa dirinya adalah Sarah, dan kini posisi Sarah digantikan Stella, yang berarti Stella kini harus disiksa keluarga Bellow. Ramon dan Stella berada di posisi yang sama namun berbeda zaman dan waktu. Stella berada di masa lalu, masa saat Sarah masih hidup, dan Ramon di masa kini di dunia nyata. Lanjut, Stella tertangkap dan dikurung di basement. Stella bertemu wujud asli Sarah. Stella memohon untuk menghentikan semua ini. Stella yang tahu Sarah hanya korban berjanji bahwa Stella akan menulis cerita kejadian yang sesungguhnya kepada publik, sehingga Sarah yang tidak bersalah kini bisa istirahat dengan tenang. Akhirnya Stella dikembalikan ke dunia aslinya. Dia menepati janji dengan menulis kisah Sarah yang sesungguhnya, dan Ramon pergi menjalani wajib militer. Tamat. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk review film lainnya.